Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Agung Putra Chandra. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok Golok 4B. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Yuk, kita simak bareng-bareng. Check it out. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu norma? Nah, jadi norma itu adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jadi, norma itu yang berlaku di masyarakat ada 4 jenis. Yaitu yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma hukum, yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma kesopanan. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, keyakinan terhadap Tuhan. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat seluruh warga negaranya. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang berkenan dari hati nurani manusia. Yang keempat dan yang terakhir adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang bersumber dari kesepakatan bersama secara mayoritas. Berikut adalah contoh-contoh norma. Yang pertama ada norma agama, yaitu iman kepada Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing agama. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai aturan agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, menjauhi larangannya. Norma hukum, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Pelaku penipuan keuangan akan ditindak secara hukum perdata. Norma kesusilaan, tidak berhubungan intim dengan pasangan sebelum sah menjadi suami istri, tidak bermesraan di depan publik, dan tidak berbohong kepada orang lain. Contoh norma kesopanan, mengucapkan salam ketika memasuki rumah atau bertemu orang yang lebih tua, bertutur kata yang sopan dan santun, berpakaian yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan dengan tertib dan lancar. Jadi ada jenis-jenis regulasi. Jenis-jenis regulasi ada 4. Yang pertama ada konflik tujuan. Regulasi ini berkaitan dengan konflik intrinsik antar tujuan. Lalu yang kedua ada arbiter. Regulasi ini mewajibkan pemilihan satu dari beberapa pilihan yang semua benar. Lalu yang ketiga ada proses. Regulasi ini ada untuk mengatur tugas yang harus diselesaikan. Lalu yang terakhir ada itikat baik. Regulasi ini membuat aturan mengenai perilaku masyarakat di suatu area. Contoh dari regulasi: 1. Larangan mengendari mobil dalam keadaan mabuk. Yang kedua, penggunaan sisa jalan untuk kendaraan bermotor. Yang ketiga, aturan mengenai apa yang harusnya dilakukan oleh resepsionis. Yang keempat, kamar hotel yang harus bersih dan rapi.